Ya, terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Mbak Puan, saya nanya dari CNN. Kami sudah meminta kepada pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk memitigasi hal ini, dan hari ini DPR sudah mulai masuk atau memulai sidang. Tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini. Mbak Puan, tadi dari itu tupoksi pemerintah untuk menyiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri, jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan masyarakat, karena itu memang tupoksinya masyarakat, tupoksinya pemerintah. DPR tugasnya adalah mengawasi, namun dalam waktu yang masih ada 2 minggu ini di menjelang Lebaran, tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan mitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan dan lain sebagainya. Yang perjanjian dalam itu bisa diratifikasi tahun ini atau itu sudah? Yang pertama, kita harus melihat dahulu apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dengan pemerintah Amerika, dan penjelasan tersebut tentu saja harus dibuka secara detail, dan tentu saja apakah itu resiprokal atau tidak saya tidak tahu karena kita juga belum dapat penjelasannya secara detail dari kementerian terkait. Namun yang saya bisa pahami sudah dilakukan perundingan yang terbaik antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika, dan tentu saja kami berharap tarif terbaik dan yang paling sama-sama menguntungkan di antara dua belah negara. Ya, melalui komisi terkait DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak saat ini baru untuk umur 16. Tentu saja kedepannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang
ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak, jadi hal itu harus dievaluasi kembali dan kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut, apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana kemudian memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, juga bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Puan.